Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purworejo yang ada di Jawa Tengah. Juga mengenai asal-usul dari nama Purworejo itu sendiri. Bagaimana kisah sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Wilayah yang sekarang dikenal dengan Purworejo ini merupakan salah satu kota tertua di Nusantara. Bahkan, kabarnya wilayah ini sudah ada sejak sebelum munculnya Kerajaan Majapahit. Adapun pada masa Mataram Islam hingga abad ke-19, wilayah ini lebih dikenal sebagai Bagelen, yang saat ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo. Menurut sejarahnya, sebutan nama Purworejo baru ada sejak tahun 1830. Asal mula penyebutan Purworejo berawal dari peristiwa setelah Raden Adipati Cokrojoyo diangkat sebagai tumenggung atau bupati di wilayah ini pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono ke-6, yakni pada tahun 1828. Konon sebelumnya, wilayah ini hendak diberi nama Brengkalan atas persetujuan para pembesar negeri dan komisaris Panlawik Panbras Belanda. Namun, saat itu Adipati Cokrojoyo yang kemudian bergelar Raden Adipati Aryo Cokronegoro pertama kurang berkenan dengan nama tersebut, sebab Brengkalan mempunyai arti suka membantah atau tidak mau mengalah. Setelah memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terbesitlah sebuah nama yang bagus dan mempunyai arti yang baik serta mempunyai harapan atas masa depan yang gemilang. Nama yang beliau usulkan adalah Purworejo, yang mempunyai arti awal dari kemakmuran yang akan dinikmati oleh para penduduknya. Penggunaan nama Purworejo yang dipilih oleh Cokronegoro dimaksudkan agar nantinya masyarakat di daerah ini menjadi mandiri, makmur, dan sejahtera. Karena saat itu memang Belanda masih berkuasa. Setelah mendapat persetujuan, wilayah yang menjadi kewenangan Raden Tumenggung Cokronegoro itu kemudian diubah namanya menjadi Purworejo. Jika dijabarkan, Purwo berarti awal, terdepan atau maju, sedangkan Rejo artinya makmur dan penuh dengan keberkahan serta kemuliaan. Dengan perubahan nama ini, harapannya daerah di bawah kewenangan Cokronegoro ini benar-benar akan bisa menjadi daerah yang mandiri, maju, makmur, dan penuh berkah bagi masyarakatnya. Dalam sejarahnya, wilayah Purworejo telah mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali. Hal ini juga bisa kita ketahui dari ketentuan sejarah hari jadi Purworejo sebelum diganti dengan ketentuan yang sekarang. Sebelumnya, prasasti kayu arang hiwang yang ditemukan di Desa Boro, Bayu Urip sudah sejak lama menjadi penanda hari jadi lahirnya Kabupaten Purworejo. Prasasti kayu arang hiwang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno sebanyak 21 baris yang ditulis berkeliling dari sisi depan, samping kanan, sisi belakang, dan samping kiri. Dari prasasti tersebut diketahui bahwa kala itu Desa Kayu Arah Hiwang, wilayah Watutuhang atau awal Purworejo Bagelan, ditetapkan menjadi sima atau wilayah perdikan oleh Rake Wanua Poh Diahsala, putra Sang Raja Bajra, yang tertanggal 5 Parogelap, hari Senin Warukung, bulan Asuji tahun 823 Saka. Dalam prasasti juga diungkapkan bahwa saat peresmian tersebut telah diadakan upacara besar yang dihadiri berbagai pejabat dari berbagai daerah. Berdasarkan temuan prasasti yang jika dikonversikan bertanggal 5 Oktober 901 Masehi, akhirnya sidang DPRD Kabupaten Purworejo kemudian dipilih dan ditetapkan menjadi hari lahirnya Kabupaten Purworejo. Selain atas dasar prasasti tersebut, Bujangga Manik dalam petualangannya yang diduga dilakukan pada abad ke-15 juga kabarnya pernah melewati daerah ini dalam perjalanan pulang dari Bali ke Pakuan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa telah sekian lama daerah Purworejo ini telah dijadikan pemukiman sejak zaman dahulu kala. Seperti yang telah disebutkan, wilayah Purworejo merupakan salah satu kota tertua di Nusantara. Sejak zaman dahulu, wilayah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai wilayah Tanah Bagelan ini merupakan kawasan yang sangat disegani oleh wilayah lain. Dalam sejarah juga tercatat sejumlah tokoh yang berasal dari wilayah ini. Sebagai contoh, dalam pengembangan agama Islam di Tanah Jawa bagian selatan, kita mengenal tokoh Sunan Geseng. Sunan Geseng dikenal sebagai ulama besar yang mengislamkan wilayah daerah timur Sungai Lukula dan pengaruhnya sampai ke daerah istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang. Selain itu, pada masa pembentukan kerajaan Mataram Islam, banyak tokoh dari Bagelan yang menjadi pasukan andalan Sutawijaya yang setelah bertahta kemudian bergelar Panembahan Senopati. Dalam sejarah tercatat pula bahwa tokoh Bagelan sangat berperan dalam berbagai operasi militer sehingga nama Bagelan sangat disegani. Saat perang di Ponorogo abad ke-19, wilayah Bagelan juga menjadi ajang pertempuran karena Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat. Setelah Kadipaten Bagelan diserahkan penguasaannya kepada Hindia Belanda oleh pihak Kesultanan Yogyakarta setelah perang di Ponorogo, wilayah Bagelan kemudian dijadikan keresidenan dan masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda dengan ibu kotanya Purworejo. Wilayah Keresidenan Bagelan dibagi menjadi beberapa kadipaten, antara lain Kadipaten Semawung, Kutoarjo, dan Kadipaten Purworejo yang dipimpin oleh Bupati pertama Raden Adipati Cokronegoro I. Adipati Cokronegoro I dilantik menjadi bupati pada hari Rabu tanggal 17 Besar tahun Jumadil Awal 1757 Jawa atau 1245 Hijriah yang bertepatan dengan 9 Juni 1830. Pelantikan ini dilakukan di Tanah Bagelan oleh Komisaris Belanda untuk tanah-tanah mancanegara bagian barat dan kemudian diangkat sebagai penghulu radat untuk Kadipaten Bagelan. Sebagai Bupati Purworejo, banyak peranan yang telah dilakukan oleh Adipati Cokronegoro I. Beliau merupakan Bupati Purworejo pertama yang telah banyak berjasa dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam perkembangannya, pada tahun 1936, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kemudian merubah kembali administrasi pemerintahan di Kedu Selatan, yakni Kabupaten Karanganyar dan Ambal digabungkan menjadi satu dengan Kebumen dan menjadi Kabupaten Kebumen. Sedangkan Kabupaten Semawung atau Kutoarjo juga digabungkan dengan Purworejo. Ditambah sejumlah wilayah yang dahulu masuk administrasi Kabupaten Urut Sewu atau Ledok menjadi Kabupaten Purworejo. Sedangkan Kabupaten Ledok kemudian menjadi Kabupaten Wonosobo. Sebagai pusat pemerintahan, kota Purworejo dibangun dengan tata kota rancangan insinyur Belanda. Kemudian tetap mengambil unsur-unsur tradisi Jawa. Purworejo saat itu adalah kota tangsi militer dan sejumlah tentara Belanda asal Pantai Mas sekarang Ghana, Afrika Barat yang dikenal sebagai Belanda Hitam juga dipusatkan pemukimannya di Purworejo. Sejumlah bangunan tua bergaya Belanda juga masih terawat dan digunakan hingga kini. Di antaranya seperti Masjid Jami Purworejo tahun 1834, Rumah Dinas Bupati tahun 1840, dan bangunan yang sekarang dikenal sebagai Gereja GPIB tahun 1879. Terkait hari jadi Kabupaten Purworejo, semula ketentuan mengenai hal tersebut berpatokan pada Prasasti Kayu Arahiwang yang tertanggal 5 Oktober 901 Masehi. Namun setelah dilakukan kajian ulang oleh berbagai ahli berdasar pada Babad Kedung Kebo dan juga dalam Babad Mataram, maka ditemukan kesimpulan bahwa kata Purworejo mulai disebut dan ada pada tanggal 27 Februari 1831 Masehi. Penemuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hari jadi Kabupaten Purworejo menggunakan pendekatan etimologis, yakni kapan awal kata Purworejo menjadi statement resmi yang disampaikan pada masyarakat.
Ketentuan ini juga kemudian dikuatkan dengan lahirnya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan dan penetapan hari jadi Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Perda tersebut, maka hari jadi Purworejo yang sebelumnya jatuh pada 5 Oktober 901 berubah dan ditetapkan menjadi tanggal 27 Februari 1831. Nah, demikianlah asal-muasal nama Purworejo dan juga sejarah dari pembentukan Kabupaten Purworejo. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Bodenprog. Silahkan simak kisah, sejarah, legenda, maupun dongeng atau cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.